Halo, kita ketemu lagi. Setelah kemarin kita belajar bersama tentang memasukkan saldo awal dari daftar akun yang sudah kita buat, juga mengeset link account-nya, dan juga mengeset pajaknya supaya pajaknya sesuai dengan yang diinginkan. Maka sekarang tahap berikutnya adalah membuat kartu piutang, kartu hutang, dan kartu persediaan barang, beserta dengan saldo awalnya masing-masing, ya. Di mana, untuk tugas kita nanti ada kartu piutangnya ada 4, kartu hutangnya ada 3, kemudian untuk daftar inventorinya itu ada 2. Ya, atau barangnya ada 2. Oke, kita akan memulai ya. Untuk membuat kartu piutang dan kartu utang kita memakai fasilitas card file ya. Dari toolbar yang ada ini card file kita pilih kemudian card list. Nah, di sini Bu Budi sudah membuat supaya tidak terlalu lama tutorialnya, maka di sini Bu Budi sudah membuat 3 customer ya. Nah, ini kalau seperti ini all ya. Kalau mau melihat customer, nah di sini Bu Budi sudah membuat untuk kartu piutangnya sudah membuat 3, jadi hanya kurang 1. 1 itu maksudnya untuk memberi tuntunan kepada Anda cara membuat kartu piutangnya bagaimana, ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, card file, kemudian card list, kemudian klik customer aja, kemudian new. Ya, ini sudah di customer, kemudian kita akan membuat kartu piutang. Bu Budi yang belum buat itu toko oke. Saya ketik toko oke, kemudian di tab aja. Ya, di tab. Nah, akan muncul kemudian ID card-nya C001. Nah, kemudian ini dimasukkan address-nya dari data yang ada di halaman 8, Jalan Pemuda nomor, saya tulis ya, Pemuda nomor 58, kemudian kotanya Semarang, kemudian state-nya itu Jawa Tengah, ya. Postcode kalau tidak tahu tidak usah diisi nggak apa-apa. Kemudian Indonesia. Kemudian nomor teleponnya kita tulis. Di situ disediakan ada 3 nomor telepon, tapi di sini hanya 1, 024 428 945. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ada nomor fax-nya, email-nya, website-nya dan sebagainya ya dituliskan. Kemudian kontak person-nya kalau ada ya dituliskan, tapi karena di sini memang tidak ada, ya tidak. Kemudian setelah ini jangan buru-buru oke, ya. Kemudian kita lihat selling detail-nya. Ya, card detail itu nggak perlu, kemudian selling detail yang penting. Ya. Di selling detail, di sini dicek dulu apakah ini sudah sesuai termnya atau syarat pembayarannya, sudah sesuai dengan yang diinginkan di soal, yaitu 1, 10, net 30. Ya. Diskon-disnya 1% untuk 10, kemudian netnya 30. Oh, ternyata sudah betul. Ya, karena Bu Budi kan kita semua sudah ngeset pada saat di preference. Tapi barangkali kalian lupa di preference belum dibuat termnya, maka disinilah saatnya Anda membuat term di selling detail.
Kemudian di sini juga di-set tax code-nya adalah PPN untuk pajak pertambahan nilainya, kemudian untuk biaya angkutnya, Freaks Tax Code itu kan tidak ada biaya angkut ya, NT. Jadi di sini diberi PPN dan NT. Paham ya? Yang penting selling detail, yang lain-lainnya tidak apa-apa. Kemudian baru oke. Ya. Ini diulang untuk toko Mega, Toko Nafiri, dan Toko Petra. Bu Budi sudah ada Toko Mega, Toko Nafiri, dan Toko Petra. Ya, seperti ini. Paham? Nah, kalau sudah paham, kemudian kita masuk ke yang supplier, sama caranya persis. Ya, hanya ini diklik supplier dulu. Ya, Bu Budi baru punya satu yang Polytron. Jadi Columbia sama LG Bu Budi belum. Ya. Sekarang Bu Budi mau buat new lagi. Ya. Kemudian saya tulis PT Columbia. Di tab. Oh, sorry, salah. Pakainya saya ulang ya, PT Columbia. Di tab. Kemudian ID-nya adalah S001. S001. Alamat address-nya Jalan Ngalian 25. Kemudian city-nya, kalau Ngalian kan Semarang ya, Semarang. State-nya Jawa Tengah, sama ya. Kemudian ini Indonesia. Kemudian PON-nya kita isi. Lima enam empat 610 350. Oke. Sudah. Kemudian kalau yang tadi itu selling detail, yang sekarang buying detail. Ya, sama. Ini juga dicek apakah sudah betul syarat pembayarannya itu 210 N30 ya. 210 N30 ya, sudah betul. Ya, kemudian ini juga sama tax code-nya untuk pajak pertambahan nilai PPN, kemudian untuk yang biaya angkut pembeliannya itu NT, tidak ada pajaknya. Ya. Kemudian kita oke. Ya, kemudian new lagi karena Bu Budi masih ada baru 2 yang PTLG belum. Saya buat sekalian. S003 address-nya Jalan Majapahit 7. Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia. Kemudian PON-nya 024 619300 560. Oke. Saya oke. Nah, Bu Budi sudah membuat semuanya. Jangan sampai ini kesasar ya. Nanti semua yang customer supplier yo mbok gawe ning dibuat di customer semua, tidak. Pada saat mau membuat supplier dipindah ke supplier. Ya. Jadi sekali lagi ndak boleh kesasar. Jadi di sini ada supplier-nya 3, customer-nya 4. Kalau sudah selesai, close.
Kartu utang dan kartu piutang sudah selesai. Sekarang kita membuat untuk yang kartu persediaan barang dagangan. Kalau tadi card file, sekarang di dalam toolbar ini pakainya inventory. Kemudian sama, taruh tadi class list, ini item list. Kemudian, ini Bu Budi belum membuat semua, kemudian new. Oke, ada dua DVD DVP dan DVL. DVD Polytron dan DVD LG. Oke, kita buat item number-nya. Yang pertama, DVP. Tab DVD Polytron. Pakainya Y. Oke, di tab. Ya. Kemudian di sini ada 3 yang I buy this item, I sell this item, I inventory in this item. Maksudnya di sini saya membeli barang ini, barang Polytron ini. Iya kan? Berarti diklik. Kemudian pada saat membeli itu disimpan di akun mana? Di akun cost of goods sold. Ini ya. Oke, use account. Kemudian saya menjual barang itu, ya. Sales, pada saat itu di sales, benar kan ya? Saya menyimpan barang itu di mana? Di merchandise inventory, ya. Ini kalau sudah pernah membuat memang langsung muncul dengan sendirinya, tapi kalau belum, ya tetap harus dicari, sales dicari, merchandise inventory dicari. Kemudian tidak boleh langsung oke, Anda harus ngeset buying detail dan selling detailnya. Ya, sekarang kita ngeset buying detail untuk DVD Polytron. Klik. Nah, buying unit of measure itu ukuran. Kalau Polytron kan memang unit ya. Ini given-nya dari Mayop unit, tapi ini bisa diganti menjadi set. Kalau misalnya itu meja kursi tamu kan set, bukan unit. Karena meja kursi tamu kan itemnya banyak. Kemudian komputer atau PC, itu kan itemnya banyak. Ada keyboard, ada screen, ada CPU-nya, ada mouse-nya mungkin ya. Itu set. Nah, kemudian kalau itu kertas kan rem. Jadi memang belum tentu. Nah, kalau set, di sini kalau unit kan 1. Kalau set meja kursi tamu, ini bisa 6. Nah, seperti itu, ya. Tapi karena ini memang DVD Polytron itu unit dan kalau unit kan 1. Kemudian pada saat membeli ada PPN-nya enggak? Ada, yaitu PPN. Gitu ya. Begitu juga dengan selling details. Ya. Ini sama. Unit, kemudian pada saat menjual ada PPN. Kemudian best selling price-nya untuk DVD Polytron berapa? 500.000. Nah, ini 500.000 diketik ya. Karena Budi sudah pernah membuat, jadi ini tadi baru saya hapus untuk memberi tutorial ke Anda, maka ini sudah muncul. Ya, kemudian oke. Muncul 1. Kemudian satu lagi untuk yang DVD LG. DVL, DV strip L, kemudian DVD LG. Nah, ini diklik. Ya, kalau sudah pernah membuat sekali, otomatis dia akan diklik-klik semua, otomatis sudah muncul. Kemudian buying detailnya juga pasti sudah. Ya, selling detailnya juga pasti sudah. Kemudian ini tadi untuk yang DVD LG 600. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Selesai untuk membuat kartu hutang, kartu piutang, dan untuk membuat inventory. Nah, sekarang untuk saldo awal dari masing-masing kartu tersebut. Saldo awal untuk masing-masing kartu tersebut itu
Ini saya close dulu. Lewatnya untuk kartu utang dan kartu piutang lewatnya setup balance. Tapi kalau untuk yang item list ini nanti lewatnya adjust inventory. Ya, sekarang kita masuk yang untuk kartu utang dan piutang dulu. Setup untuk saldo awalnya, kemudian balance. Nah, tadi atau kemarin pada saat saldo awal kan bisa pakai ini, tetapi untuk historinya nggak bisa. Jadi memang nggak bisa ya. Sekarang balance itu ada customer balance, supplier balance. Customer itu untuk kartu piutang, supplier untuk kartu hutang. Sekarang kita klik customer balance. Ya, ini masih 0 semua. Kemudian add sales. Nah, kemudian customer name kita isikan. Untuk yang toko oke, pertama kali kan toko oke ya. Kita tulis, kita klik, pilih toko oke. Use customer. Nah, kemudian invoice-nya 1, kemudian ini tanggalnya di-set. 20 November 14. Ya. 20 November 14. Di-tab saja, customer PO-nya nggak usah. Nah, ini boleh tetap boleh diganti menjadi saldo awal. Kemudian ini tadi berapa ya? 23.100.000. Tab. Nah, kemudian untuk PPN-nya itu NT. Ya. Pakainya NT untuk saldo awal itu tidak memakai PPN. Kenapa? Karena sudah 23.100 ini sudah transaksi tentang PPN itu sudah masuk pada saat transaksi di tanggal 23 November ini. 20 November, sorry. Pada saat tanggal 20 November 14 ini sudah dimasukkan PPN-nya. Jadi di sini 23.100 sudah tidak termasuk PPN. Jadi NT, not tax. Kemudian record. Oke. Ya, ini saya masukkan semua. Kemudian add sales lagi. Masukkan yang toko Mega. Use customer sama 25 November 14 ya. Kemudian nomor invoice-nya ternyata sorry. Selanjutnya masih ada saldo awan lagi untuk kartu piutang Toko Petra. Kita klik. Kemudian sama aja sih, Toko Petra dulu baru Excel atau Excel baru pilih, sama saja. Tab. Ini invoice-nya SPJ 11/12. Tanggalnya 30 November 2014 ya. Ini saya ganti saldo awal.
Jumlahnya 17.600. Ini NT. Nah, sekarang coba Anda perhatikan kalau itu di-record karena ini sudah selesai. Untuk yang satunya ya, toko apa tadi ya, itu karena tidak ada saldo awalnya. Toko Nafiri ya. Toko Nafiri tidak ada saldo awalnya, maka ini memang sudah selesai. Kalau ini saya record, nah, muncul ini. Congratulations, your total outstanding invoice equal the balance your paying sudah sama. Ya, artinya jumlah yang ada di buku besar atau di daftar akun ya, itu sudah sama dengan jumlah yang ada di kartu piutang. Sekali lagi jumlah piutang atau account receivable yang ada di daftar akun itu sudah sama dengan jumlah kartu piutang untuk ketiga customer yang ada. Tiga piutang yang ada ya. Jadi ini sudah ya, paham? Nah, ini Anda lihat out of balance amount-nya sudah 0. Oh ya, tadi Bu Budi lupa menunjukkan. Nanti sama untuk yang akan saya tunjukkan perbedaan ini untuk yang supplier ya. Nah, close. Sudah selesai untuk yang customer. Sekarang yang supplier. Balance, setup balance sama, tapi sekarang yang supplier. Ya. Add sales. Kita masukkan PT Columbia. Use supplier. Kemudian ininya NP8 11 kita tap 18 Oktober 14 tab, kemudian saldo awal, kemudian ini diisikan 23.100. Ini NT. Use record. Oke. Coba Anda perhatikan. Di sini total utang dagangnya yang ada di daftar akun 56.100. Baru dimasukkan 23.100, masih kurang 33 juta. 33 juta itu pasti punyanya supplier yang lain. Paham ya? Oke, sekarang kita add purchases lagi. Kemudian kita masukkan PT Polytron. Nomor PO-nya LIJ 14. Kemudian tanggalnya 30 November 14. Ini saldo awal. Oh, sorry, anggaran kurang. Oke. Saldo awal. Tab 33 juta. Kemudian ini NT use record. Perhatikan lagi karena sudah betul. Tidak ada selisih. Ya, kemudian dicek di sini. Ini sudah sama. Out of balance amount-nya 0. Ini yang benar. Gitu ya. Artinya antara total hutang dagang dengan link payable account balance. Nah, ini link account yang kita set pada saat kemarin ini sudah betul. Kemudian close.
Ya. Selesai untuk saldo awal yang kartu utang dan kartu piutang. Sekarang kita masuk ke saldo awal inventory. Inventory. Kemudian adjust inventory. Ya, adjust inventory. Kemudian ini masukkan saja GJ General Journal 01, nggak apa-apa. Kemudian ini tanggal 1 Desember 2014. Memonya saldo awal. Ya, kita masukkan, kita tap aja untuk dipilih. Nah, kita mau Polytron dulu kan, use item. Polytronnya 80, kuantitinya, kemudian tab, unit cost-nya. 500, tab, 40, tab, account-nya yang ini, merchandise inventory, use account. Gitu ya, kemudian kita tap lagi, kemudian pilih yang LG. 70, unit cost-nya 642. Link account-nya merchandise inventory. Oke. Selesai. Ya. Kalau misalnya ragu-ragu, untuk sebelum record bisa dikontrol R untuk melihat jurnalnya. Nah, ini. Ini Bu Budi ketekan kontrol R ya untuk melihat jurnalnya. Ini merchandise inventory yang ada di daftar akun. Ini 40 juta dan 42 juta ini adalah kartu persediaan barangnya untuk DVD LG dan DVD Polytron. Paham ya? Oke, setelah itu record, cancel. Oke, Bu Budi tadi ada kesalahan. Bentar ya. Nah, ternyata Bu Budi tadi untuk item list, saya cek. Untuk DVD LG kan selling detail ya, yang buying detail masalah, yang selling detail itu kan best selling price-nya kan tidak diketahui di soal. Jadi ini dikosongi aja nggak apa-apa. Ya, dinolkan aja. Bu Budi lupa, salah tadi ya. Jadi untuk mengedit tinggal diklik aja, gini aja. Nanti Anda untuk mengetik mengetik harga jualnya karena mungkin harga jualnya berbeda-beda di soal, jadi diketik biasa. Ya, begitu untuk saldo. Untuk kartu hutang, kartu piutang dan juga kartu persediaan barang beserta dengan saldo awalnya masing-masing. Saya kira ini tutorial hari ini cukup. Silahkan untuk melatihnya. Terima kasih.